Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang bisa bersua kembali dalam acara pengajian. Kali ini pengajian sedikit akan menjelaskan tentang fadilah tarawih. Tuh identik kalau ngomong-ngomong taraweh kita ya pasti ngomong-ngomong puasa bulan Ramadan. Bagaimana katanya kalau kita puasa Ramadan tapi nggak taraweh? Ya itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa, puasanya sah. Cuma tidak mendapatkan pahala Ramadan yang Allah janjikan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ditukil oleh para ulama. Seperti fadilah taraweh ini adalah ya berkisar dari hari ke hari atau tanggal ke tanggal, itu pahalanya berlainan. Seperti sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Su'ila Nabiyyu alaihi salatu wassalam anil fadhail. Ya Su'ila Nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadhail tarawih fi Ramadan. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah atau pahala tarawih di bulan suci Ramadan. Di awal atau tanggal bulan pertama atau tarawih pertama, ya, pertama di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, yakhrujul mu'minu min zabihi fi awali lailatin kayaumi waladatu umuhu. Barang siapa yang di malam pertama orang melaksanakan taraweh, maka pahalanya kayaumin waladatu umuhu. Dia dibersihkan, diampuni dari segala dosa, ya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan induknya. Artinya bersih dosanya orang itu apabila melaksanakan ya taraweh di malam pertama. Itu luar biasa kan, luar biasa. Tapi tarawehnya tentu saja ya memakai syarat dan rukunnya. Gimana katanya taraweh memakai syarat dan rukun, apa mesti pelan? Bukan. Taraweh nggak harus pelan. Karena taraweh kan hitungan rakaatnya banyak. Kalau kita pelan, lambat, ya kitanya kasal, kabur ngantuk. Yang lain ya begitu juga. Apalagi kalau kita imam. Biasa walaupun cepat tapi ngenaan karena sama syarat rukunnya. Ya Allahu Akbar, Allah seperti cepat-cepat itu sah ya. Yang penting kita ngambilnya yang mana-mana aja atau yang wajib-wajib saja. Misalnya pembacaan baca Fatihah. Baca Fatihah tuh terus rukunya kita hanya ruku saja, Allahu Akbar, tumanina, terus sami Allahu liman hamid, tumanina, Allahu Akbar, sujud cuma tumanina aja, tidak membaca itu. Ya kalau kita membaca, ya silakan memang kalau ada kesempatan, cuma paling satu kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ya kalau kita mau cepetin lagi silahkan, tidak membaca kesunahan-kesunahan. Yang penting kita di dalam setiap rukunnya ya pakai tumanina. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sah-sah saja ya. Ingat bahwa tarawih tidak harus pelan, yang penting kita ngenaan mana yang kita harus kerjakan. Ya seperti kita ya membaca atau yang harus dibaca itu kan bangsa kiroat di dalam sholat itu cuma ada di dalam 4 tempat ya, 4 tempat seperti baca takbiratul ihram itu harus dibaca Allahu Akbar bisa tarawih, terus baca Fatihah ya, terus baca tahiyat akhir dan baca salam ya, itu saja yang harus dibaca. Yang lainnya Allah kita nggak baca Allahu Akbar, yang namanya takbir intikal itu nggak masalah. Yang penting Fatihahnya dibaca, ya. Terus baca tahiyat akhirnya dibaca, baca salamnya juga dibaca. Tuh, kalau nggak baca salam misal, ya cuma dalam hati saja. Ya sebagus apapun sembahyang kita atau sholat kita, kalau tidak diakhiri dengan uluk salam, dengan assalamualaikum, ya itu sih anggur-angguran ya, tidak sah. Itu ya tarawih tidak harus lambat atau ya pelan-pelan, yang penting kita ngenaan masyarakat rukunnya. Itu katanya salat tarawih di malam pertama, maka orang akan dibersihkan dari segala dosanya, kayaumin waladatum ummuhu, ya seperti bayi yang baru dilahirkan di dalam kandungan indungnya, masih tidak ada dosa dan noda. Itu baru malam pertama. Kalau misal malam yang kedua, wa bi lailati saniyati yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Tuh, kalau kita tarawih di malam kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, bukan dosa kita saja, juga wali abawaihi dan dosa kedua orang tua kita, ingkana mukminina atau mukminaini, kalau orang tua kita ya orang beriman, orang Islam, itu akan diampuni oleh sebab tarawih kita di malam yang kedua. Kalau malam yang ketiga, di malam yang ketiga yunadi malakun, ya kita bakal dipanggil oleh malaikat di bawah aras itu, dan memenuhi amal-amal kepada Allahumma taqaddama min dzambika, bahwa kata malaikat, wahai kisana, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, taqaddama min dzambika, dosamu yang sudah terlewat. Yang dulu misal banyak dosa, ya banyaknya dosa lebih banyak daripada budah laut. Tumpukan dosa lebih tinggi daripada tingginya gunung. Itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah terlewati kalau kita puasa di malam yang ketiga. Gimana kalau kita puasa di malam yang keempat? Dan Rasulullah wa bi lailatul rabi'ati lahu minal ajri mislu qiraati Taurati wal Injil wal Jabur wal Furqan. Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam keempat di bulan suci Ramadan, maka orang tersebut akan diberikan pahala seperti pahalanya
pahala membaca Taurat, membaca Injil, membaca Zabur, membaca Quran. Itu hari keempat. Maka pahalanya kita sama dengan ya menghotamkan Al-Quran, menghotamkan Taurat, Injil, Zabur. Itu di malam yang keempat. Gimana kalau dengan malam yang kelima? Malam yang kelima, atahullah ta'ala misru man shalla bil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Kalau orang tua atau tarawih di malam yang kelima, itu pahalanya sama dengan orang sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjidil Aqsa, pahalanya seperti itu. Ya, ini orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam kelima, maka orang tersebut akan diberikan pahala sholatnya di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Haram itu kalau sarokaatnya bandingannya dengan sholat di masjid kita itu 100.000 rakaat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Coba kalau tarawih kita 20 rakaat, 23 sama witir, luar biasa pahalanya. Itu sholatnya mandi kita, makanya jangan ketinggalan ya nanti sholat tarawih di malam yang kelima. Adapun sholat tarawih di malam yang keenam, pahalanya akan diberikan pahala seperti orang tawaf di Baitul Ma'mur dan akan memintakan ampunan batu-batu dan kerikil untuk orang tersebut yang tarawih di malam yang keenam. Bagaimana dengan malaman yang ketujuh? Ya, kalau yang malam yang ketujuh itu faka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Ya, kalau kita bertarawih di malam yang ketujuh, ya kita seakan atau seperti kita menemukan Nabi Musa alaihissalam, ya, Musa alaihissalam, ya, dan wa nasarahu ala Fir'aun, dan Nabi Musa ya menolongi kita untuk mengalahkan Fir'aun dan Haman. Wa bilaili samanina, di malam yang ke-8, Allah Ta'ala ma utiya Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang yang melaksanakan puasa di malam yang ke-8 itu, ma utiya Ibrahim alaihissalam, apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim akan diberikan kepada kita hari ke-8. Ya, kita jangan, ya mudah-mudahan kita jangan sampai ketinggalan ya tarawihnya di malaman yang ke-8. Wa fi lailatin tasyiyati fakannama abadallahu ta'ala ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun pahala tarawih di malam yang ke-9, maka fakannama abadallahu ibadatan Nabi. Ya, kayak orang beribadah kepada Allah, ibadatan Nabi seperti ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu di malaman yang ke-9.
wa bilailatil asyirati yarzuquhullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-10, maka Allah Ta'ala bakal memberikan rezeki kepada kita atau kepada orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih. Ya, sebaik-baik dunia dan akhirat. Itunya, sebaik dunia dan akhirat. Itu di malam yang ke-10-nya. Kalau yang malam yang ke-11, wa fi lailatil hadiyata asyara. Kalau di malam yang ke-11, yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi. Kalau kita bisa melaksanakan tarawih di malam yang ke-11, nanti kita kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ajal perlaya dengan badan butuh nyawa, ya. Perlaya dengan badan mati namanya. Maka maka meninggalnya atau matinya seperti bayi ya baru dilahirkan oleh atau dari perut ibunya. Itu ya, pahala puasanya. Kalau di hari atau di malam yang ke-12, maka nanti di hari kiamat, ya muka-mukanya seperti kalkomari, seperti bulan Lailatul Qadar. Cahayanya wa bilailatin salisata, ya di dalam atau di malam yang ke-13, nanti di hari kiamatnya bakal selamat daripada ya panca bahaya atau hal yang tidak diharapkan. Atau yang ke-14, yang ke-14 itu para malaikat akan datang menjadi saksi atau menyaksikan kita bahwa kita di malam 14 sholat taraweh, dan fala yuhasibullahu yaumal qiyamah, dan kita akan terbebas daripada hisab-hisab hari kiamat. Wa bil lailatil khamisati wa bil lailatil khamisati asyara, dan di malam yang ke-15 ya tusalli alaihil malaikat wa hamalatul arsy wal kursi. Ke-15 itu ya. Yang ke-15 tusalli alaihil malaikat tuh akan membacakan salawat malaikat-malaikat untuk orang-orang yang bertarawih di malam 15, dan para penanggung aras juga penanggung kursi ya kan semuanya akan membacakan salawat untuk orang tersebut. Wa fi lailatis sadisat asyara, di dalam malaman yang ke-16, maka kata Allahu lahu baro'atan najati minan nar, akan menuliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tersebut adalah bebas daripada baro'atan najatnya. Baro'atan bebas atau selamat minan nari, dari siksaan neraka. Wa baro'atan dukhulu fil jannah, dan bebas untuk memasuki surga. Wa bilailati sabiata asyara yu'ta mithla sawabil anbiya,
Dan barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-17, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala-pahala para nabi, para anbiya. Akan diberi pahala para anbiya. Wa bilaisa di dalam halaman yang ke-18 dan ada malakun ya abdallah innallaha radiya anki. Tu Allah, malaikat-malaikat akan pada manggil-manggil, ya Abdullah, wahai kisana, wahai si Gundul bin Pacul, wahai si Alim bin Alam, dipanggil-panggil. Innallaha radiya angka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepadamu, wa an walidaika, dan ridho kepada orang tuamu, kedua orang tuamu. Itu luar biasa pahalanya ya. Dan di malaman yang ke-19 yarfallahu darajat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang di surga Firdaus. Wa bilailatil isrina, dan dia malam yang ke-20 yuta sawaba syuhada wa salihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala para syuhada dan para solihin. Terus dalam 20 malam 21 banallahu lahu baital bil jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan gedung di dalam surga. Minan nuri, dibuat dari cahaya-cahaya. Dan wa bil lailati saniyati wa isrina ja'a yaumal qiyamah, dan di malaman 21 bakal di hari kiamatnya aminan min kulli qaumin amin, bakal diselamatkan daripada kabingung, pakeuh, kasusah, dan lain-lainnya. Wa fi lailati salisati wa isrina, terus di malaman yang ke-23 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuk mereka ya Madinatan fil jannah, sebuah kota di dalam surga. Wa min lailati rabiati wa isrina, terus di malaman 24 karena lahu arba'un wa isuna da'watan mustajabatan, akan diberikan 24 doa ijabah. Itunya akan diberikan 4 dan 20 doa-doa ijabah. Wa min lailatul khamisati wa isrina, malaman 25 Allah akan mengangkat derajat. Yarfa'allahu, ya, ini mah Allah akan menghilangkan Allah Ta'ala dari mereka yang melaksanakan ibadah tarawih azabal qabri, siksa-siksa surga, nggak bakal ketemu. Wa fi lailati sadisati wa isrina, di malam yang 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat atau pahala 40 tahun. Di malam yang ke-27 Jaja yaumal qiyamati ala sirati kalban kilhatib, di mana orang tersebut nyukang atau nyebrang jembatan siratul mustaqimnya ala sirati, ya seperti kilat.
Yaumal qiyamati ala sirati, menyeberang jembatan siratal mustaqimnya kal barqil hatib, seperti kilat yang meberat. Wa bin lailatin saminati sina, kalau di malaman yang ke-28 yarfa'ullahu ta'ala al-qadariyatin fil jannah, akan mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya seorang sampai 1000 derajat di dalam surga. Terus kalau di malam 29 Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka yang melaksanakan tarawih di malam 29 pahalanya sawaba alfi hajatin makbulatin. Jadi 1000 ganjaran 1000 haji yang makbul. Luar biasa tanggal 29 tuhnya. Cuma kalau udah mepet itu tanggal 29 atau 30 itu ya orang udah enggan di masjid melaksanakan puasa atau melaksanakan tarawih. Ya udah ngitung-ngitung di rumah aja. Wa fi lailatin salasina yaqulu ta'ala ya abdi kul min samari dunya wagtasil min ma'isal sabili wasrab minal kausar ana rabbuka wa ana abdi wa anta abdi. Dan di malam yang ke-30 itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawu bahwa ya wahai hambaku kul, pada makanlah kamu min samaril jannah, dari buah-buahan surga, dan mandilah dari air-air suci, wasrab dan minumlah dari telaga Kausar, dan ketahuilah ana rabbuka, aku ini adalah pangeranmu, dan engkau adalah abdi hambaku. Itulah pahala-pahala sholat tarawih begitu besar, begitu luar biasa. Makanya tarawih itu ya kita susah untuk dilaksanakannya, malas karena banyak, juga karena gede pahalanya. Ya setiap gede pahalanya itu gogodannya luar biasa. Ya biasanya ya di mana tempat, di mana kampung, ya ramenya satu atau di pertama dan kedua juga itu udah ngurangan, apalagi ketiga. Karena pahalanya gede dan setan tidak pernah ridho kepada umat-umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh nabinya. Makanya dia ya sekuat mungkin ya upaya dia untuk ya menghalang-halangi kita ya untuk bisa melaksanakan tarawih. Untuk itu semoga kita di dalam bulan suci Ramadan ini diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sajabat tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, juga semoga kita dapat melaksanakan ibadah tarawih di malam harinya. Itu saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.